Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Algebra Crew. Saya Ahmad Faisal, dosen jurusan Matematika MIPA Universitas Lampung. Pada video kali ini kita akan membahas tentang penyelesaian beberapa soal-soal terkait SPL dan matriks. Disarankan pada Anda yang belum menonton video tentang SPL dan matriks dapat menyimak terlebih dahulu tentang SPL dan matriks, kemudian tentang matriks dan operasi matriks, inverse dan aritmatika matriks, kemudian metode mencari inverse matriks, dan sistem keterbalikan pada SPL. Oke, kita mulai dengan soal yang pertama. Berapa nilai A, ya, skalar A, agar SPL berikut tidak punya solusi, tepat satu solusi, dan tak hingga banyak solusi. Nah, kita punya SPL yang terdiri dari 3 persamaan linear dan 3 variabel seperti berikut. Maka untuk melihat berapa nilai A agar SPL ini tidak punya solusi, kemudian mempunyai solusi tunggal dan tak hingga banyak solusi, kita tinggal mereduksinya ya dengan menggunakan metode yang sudah kita pelajari pada video sebelumnya. Kita buat augmented matriksnya terlebih dahulu ya, atau matriks yang diperbesarnya dengan menuliskan koefisien dari variabel-variabelnya pada kolom yang bersesuaian. Jadi ini variabel x1 100 koefisiennya, variabel x2 110 dan variabel x3 11 a kuadrat min 4. Sedangkan ini konstanta yang di sebelah kanan kita tulis juga 42a min 2. Kemudian kita bisa menggunakan eliminasi Gauss atau eliminasi Gauss-Jordan ya. Kita perhatikan di sini sudah menjadi satu ya, yang kita sebut selanjutnya sebagai satu utama, sehingga ini menjadi 0 0 yang 1 0. Nah, hanya saja di sini sudah berbentuk matriks eselon baris ya, karena sini sudah 0 0 dan 0, artinya kita tinggal melihat baris yang ketiga ini ya. Secara mudah kita langsung melihat baris yang ketiga ini. SPL ini akan mempunyai tak hingga banyak solusi apabila nilai yang di sini entry-nya bernilai 0 dan di sini juga bernilai 0. Nah, apabila di sini bernilai 0 dan di sini tidak 0, maka SPL kita sebut SPL yang tidak punya solusi. Nah, selain itu, maka bisa kita pastikan SPL-nya mempunyai solusi tunggal. Artinya, kita tinggal melihat berapa nilai A ya yang mengakibatkan entry pada baris ketiga kolom ketiga ini bernilai 0 ya, di sini bernilai 0 dan tidak bernilai. Dengan kata lain, kalau kita ambil A sama dengan A sama dengan min 2 di sini, maka akan kita peroleh ya, di sini bernilai 0, sedangkan yang di sini tidak 0 ya. Jadi sini 0 0 0 dan min 4. Artinya SPL ini tidak punya solusi untuk nilai A sama dengan 2. Nah, kalau kita ambil A sama dengan 2, maka akan bernilai di sini akan bernilai 0 dan di sini 0. Dengan kata lain, SPL ini akan mempunyai tak hingga banyak solusi. Kemudian selain itu, ya artinya SPL mempunyai satu solusi. Misalnya kita ambil 3, maka di sini kan jadi 5, kemudian 1, sehingga bisa kita jadikan satu utama dikali 1/5, di sini 1 ya, di sini 1/5, kemudian kita gunakan eliminasi Gauss-Jordan membuat ini 0, membuat ini 0 0 sehingga kita dapat satu solusi. Begitu juga dengan nilai A yang lain selain min 2 dan 2. Jadi dapat kita simpulkan SPL ini ya tidak punya solusi jika A-nya min 2, punya solusi tak hingga banyak solusi jika A-nya 2, tidak punya solusi jika A-nya min 2, dan mempunyai solusi tunggal selain min 2 dan 2. Oke, kita lanjutkan soal yang kedua. Ya, tentukan solusi sistem berikut ya untuk nilai X, Y, dan Z. Nah, ini kita perhatikan ini sistem persamaan non-linear. Ya, variabelnya X, Y, kemudian ada akar Y, ada Z, Y. Ya, persamaan ini bisa kita kita buat menjadi persamaan linear dengan cara kita memisalkan sembarang X, Y, akar Y, dan Z, Y dengan notasi yang lain. Misal kita gunakan R sama dengan X, Y, S sama dengan akar Y, dan T sama dengan Z, Y. Sehingga SPL ini, kalau kita tuliskan kembali, maka akan menjadi R min 2S ditambah 3T sama dengan 8, 2R min 3S tambah 2T sama dengan 7, dan min R ditambah S tambah 2T sama dengan 4.
Nah, dengan kata lain, kita bisa menggunakan eliminasi Gauss atau menggunakan eliminasi Gauss-Jordan ya. Nah, dengan kata lain, augmented matrixnya bisa kita susun. Ini variabel R, ini S, ini T. Ya, sehingga 1, 2, min 1, min 2, min 3, 1, kemudian 3, 2, 2, dan 8, 7, 4. Oke, di baris pertama ya, bilangan tak nol pertamanya sudah 1, sehingga ini langsung kita tandai sebagai satu utama. Kemudian kita buat di sini menjadi 0 ya. Di dalam satu kolom yang mengandung satu utama, yang lainnya harus 0. Sehingga operasi kita gunakan operasi baris elementer, min 2 B1 ditambah B2, kemudian B1 ditambah B3. Sehingga ini menjadi 0. Kemudian yang lainnya kita hitung satu persatu. Min 2 kali min 2 4 tambah min 3 1. Min 2 kali 3 min 6 tambah 2 min 4. Min 2 kali 8 min 16 tambah 7 min 9. Kemudian B1 tambah B3, sini 0, ini min 1, 3 tambah 2 5, 8 tambah 4 12. Nah, kita pindah ke baris kedua, bilangan tak nol pertamanya harus 1, dan sini sudah 1, sehingga ini menjadi satu utama. Tinggal kita buat ini menjadi 0 dan ini menjadi 0. Nah, kita langsung menggunakan eliminasi Gauss-Jordan biar lebih efektif, sehingga menjadi 2B2 ditambah B1, yang ini B2 tambah B3. Sehingga ini pasti menjadi 0 ya. Kemudian kita hitung ini, min 8 tambah 3 min 5, min 18 tambah 8 min 10, kemudian min 4 tambah 5 1, min 9 tambah 12 3. Nah, ini sudah jadi 1 juga, sehingga ini satu utamanya, kita buat min 5 dan 4 menjadi 0, sehingga 5B3 tambah B1, ini lawannya min 4 4, satu utamanya di B3, kita tulis B3, yang ingin kita nolkan B2, sehingga kita tulis B2. Sehingga menjadi 100, 01, 001, kemudian 5 kali 3, 15, dikurang 10, 5. 5 kali 3, 15, dikurang 9, mohon maaf, ini 4 ya. 4B3 ditambah B2, jadi 4 kali 3, 12, dikurang 9 sama dengan 3. Nah, sehingga kita peroleh R sama dengan 5, ya, kemudian S sama dengan 3, dan T sama dengan 3. Dengan kata lain, R tadi kita adalah XY, ya, kemudian S adalah akar Y, dan T adalah ZY sama dengan 3. Dengan kata lain, kalau kita cari nilai X, Y, dan Z-nya, maka kita peroleh ya, Y sama dengan 9, ya. Dari sini Y sama dengan 9, kemudian X sama dengan 5 per Y, artinya 5 per 9, dan Z sama dengan 3 per Y, ya. Atau sama dengan sepertiga. Oke, soal yang ketiga, diberikan matriks A, ya, kemudian matriks B, dan matriks C. Ini berukuran 3 kali 2, ya, banyaknya baris 3, kolomnya 2. Ini berukuran 2 kali 3, barisnya 2, kolomnya 3. Dan C matriks berukuran 3 kali 3. Nah, pertanyaannya, tentukan matriks K, ya, sehingga berlaku A dikali K dikali B sama dengan C. Nah, maka bisa kita lihat di video operasi matriks, ya, dan aritmatika matriks, ya. A dikali K dikali B itu akan terdefinisi jika apa? Jika K-nya berukuran 2 kali 2. Jadi kalau kita lihat di sini A berukuran 3 kali 2, B-nya berukuran 2 kali 3. Berarti K harus, agar A dikali K dikali B terdefinisi, maka K harus berukuran 2 kali 2. Dan kata lain kita bisa memilih ya, K sama dengan sembarang matriks, ya, A, B, C, dan D. Mana A, B, C, D-nya sembarang, kalau kita ambil sebagai bilangan real, ya, boleh kita ambil sebagai bilangan real karena kita belum membahas sampai ke yang bilangan kompleks, ya. Maka A dikali K dikali B-nya sama dengan ini matriks A-nya, ini matriks K-nya, matriks B-nya. Ini kita kalikan dengan menggunakan definisi operasi perkalian dua matriks, maka akan kita peroleh, ya, ini A ditambah 4C, kemudian ini B ditambah 4D, kemudian min 2A ditambah 3C, min 2B ditambah 3D, kemudian A dikurang 2C, ya, kemudian B dikurang 2D. Kita kalikan kembali dengan matriks B-nya, sehingga kita peroleh 2A ditambah 8C, ya, kemudian yang ini B ditambah 4D, kemudian baris 1 kolom 3, min B min 4D. Dan baris 2 kolom 1 jadinya min 4A ditambah 6C, kemudian baris 2 kolom 2, min 2B ditambah 3T, baris 2 kolom 3, 2B ditambah 3D.
Nah, ini min ya, 2B min 3D. Kemudian baris ketiga kolom 1, 2A min 4C, kemudian B min 2D, dan min B ditambah 2D. Maka kita peroleh A dikali K dikali B sama dengan matriks berukuran 3 kali 3 ini. Nah, karena kita ingin melihat berapa nilai K agar AKB sama dengan C, maka kita samakan hasil ini dengan matriks C, sehingga kita peroleh ya matriks AKB sama dengan C. Ingat, dua matriks dikatakan sama apabila ukurannya sama, ya, ini sudah sama ukurannya 3 kali 3, dan entry-entry yang letaknya bersesuaian sama. Sehingga dari sini kita peroleh beberapa persamaan ya. Ini kalau kita ini berpola di sini, kita lihat di sini bisa 2 ya, A ditambah 4C min 2 2A min 3C, biar kita lebih mudah mengambil nilai disamakan dengan yang di sini, 2A min 2C. Ini B plus 4D, ini min dari 2B min 3D, sehingga sama dengan yang ini ya. Dan B min 2D min B min 2D. Sehingga kalau kita lihat ini 2A plus 4C sama dengan 8, berarti kan kita peroleh nanti A plus 4C sama dengan 4 gitu ya. Ini 2A min 3C sama dengan min 3. Kemudian A min 2C sama dengan min 2 gitu ya. Kemudian ini B plus 4D, ini B plus 4D, 6 min 6, berarti kan sama dengan 6 nanti ya. Ini 2B min 3D, ini min plus, berarti sama dengan 1, dan ini B min 2D-nya sama dengan 0. Sehingga kita peroleh yang pertama, A plus 4C sama dengan 4, A min 2, A min 3 ya. Ini A min 2C sama dengan min 2, dan 2A min 3C sama dengan min 3. Nah, dari sini kita bisa melihat ini ya persamaan 1 dan 2-nya. Berarti ini kalau kita kurangkan ya, jadinya 4C min 2 dan 6C sama dengan 6. Sehingga kita peroleh C sama dengan 1 ya, kita masukkan ke sini C sama dengan 1 ya, ke sebarang yang 3 persamaan ini, maka kita peroleh A sama dengan 0. Nah, begitu juga dengan yang ini tadi, maka kita peroleh B plus 4D sama dengan 6, 2B min 3D sama dengan 1, dan B min 2D sama dengan 0. Dari sini kita peroleh B sama dengan 2D, kita substitusikan ke sini, sehingga 4D min 3D sama dengan 1 ya. Atau kita peroleh D sama dengan 1, kita substitusikan ke persamaan ini, B sama dengan 2. Sehingga kita peroleh matriks K yang memenuhi AKB sama dengan C adalah 0, 2, 1, dan 1 ya. A, B, C, D. Oke, tetap semangat. Kita lanjut ke soal nomor 4. Carilah matriks X yang memenuhi X dikali matriks 3 kali 3 ini ya, sama dengan matriks 2 kali 2 kali 3. Nah, untuk mencari matriks X yang memenuhi persamaan ini, maka kita bisa misalkan ini dengan suatu matriks ya. Misal kita misalkan ini dengan matriks A, kita misalkan dengan matriks B, maka persamaan ini menjadi XA sama dengan XB. Nah, untuk mencari berapa nilai X yang memenuhi ini, kita bisa terlebih dahulu mencari nilai matriks inverse A ya. Karena dari sini kalau kita peroleh, kalau kita sama-sama kalikan A inverse di ruas kanannya, maka ini akan menjadi XA A inverse B A inverse ya. Sehingga ini XA dikali A inverse sama dengan I ya. Jadi X kali I sama dengan X, sehingga X sama dengan B dikali A inverse. Nah, dengan kata lain, untuk mencari berapa nilai X yang memenuhi ya, kita bisa mencari A inverse terlebih dahulu. Ya, tentu saja jika matriks A-nya invertible ya, mempunyai inverse. Atau bisa kita gunakan dengan cara yang lebih dengan cara yang biasa, kita misalkan X dengan entry-entry yang secara umum ya, pakai A11, A1, A13 dan seterusnya, kita kalikan, nanti kita dapat persamaan di situ. Cuma mungkin agak terlalu ribet nanti jadinya ya. Nah, kita gunakan cara yang ini, kita cari inverse matriks A-nya. Maka seperti di video metode mencari inverse matriks, ini matriks A kita sandingkan dengan matriks identitas, tentu saja yang bersesuaian ukurannya. Kemudian kita gunakan eliminasi Gauss-Jordan sehingga menjadi I, A inverse ya. Maka kita buat matriks yang diperbesarnya, augmented matriksnya, ini matriks A, ini matriks I. Kita gunakan eliminasi Gauss-Jordan ya. Ini bilangan tak nol pertama di baris 1 harus 1 karena masih min 1. Ya, secara mudah bisa ditukar dengan baris kedua ya, atau bisa kita kalikan dengan min 1. Nah, dalam hal ini kita kalikan saja dengan min 1 B1.
Sehingga baris pertama dikalikan min 1 semua, jadi 1, 0, min 1, min 1, 0, 0. Kemudian ini sudah menjadi satu utamanya, kemudian kita buat 0, 1, dan 3-nya. Sehingga 1, min 1, B1, B2, ya, min 1, B1 ditambah B2, 3, min 3, B1 ditambah B3. Sehingga nanti menjadi 0, 0, 0, ya. Ini caranya, triknya nanti tulis dulu yang tidak ada operasinya, biar tidak keliru, baru kita hitung operasi baris elementernya. Jadi 0, 1, 1, 1 tambah 0, 1, kemudian 3 tambah min 1, 2, kemudian 1, 0, 1, 0, 0. Maka ini min 3 kali min 1, 3 tambah 0, 3, 0, 0, 0, 1. Nah, ini sudah jadi satu utama. Kita tinggal buat 0 yang ini, karena di sini sudah 0, berarti min B2 ditambah B3. Sehingga sama dengan tulis baris 1, baris 2 tetap tidak berubah, kita hanya merubah yang baris ketiga. Di min B2 plus B3, min 1 tambah 2, 1, min 1 tambah 3, 2, 1, min 1 tambah 0, min 1, 0 tambah 1, 1. Nah, ini kembali menjadi satu utama, kita tinggal membuat 0 yang di atasnya. Sehingga ini jadi B3 ditambah B1 dan min B3 ditambah B2. Nah, baris ketiga tetap, kita menghitung baris pertama dan kedua. Sehingga B3 tambah B1, 2 tambah min 1, 1, min 1 tambah 0, min 1, 1 tambah 0, 1. Kemudian min 2 B3 plus B2, min 2 tambah 1, min 1, ya. Kemudian 1 tambah 1, 2, dan min 1 tambah 0, min 1. Artinya kita peroleh, ini sudah matriks I, ini matriks baru yang selanjutnya kita sebut sebagai inverse dari A atau A inverse. Jadi matriks A inverse sama dengan 1, min 1, 1, min 1, 2, min 1, 2, min 1, 1. Nah, dengan kata lain, kita bisa menghitung matriks X. Jadi X sama dengan B dikali A inverse. Jadi tinggal kita kalikan matriks B dengan matriks A inverse yang telah kita peroleh. Ya, ini 2 kali 3, ini kali 3 kali 3, sehingga akan menjadi matriks baru yang berukuran 2 kali 3 juga. Sehingga ini menjadi 1 ditambah min 2, ya, min 1. Kemudian min 1 tambah 4, 3, tambah kemudian 1, min 2, min 1. Min 3, min 1, min 4, tambah 10, 6. Kemudian 3 ditambah 2, 5. Ya, tambah min 5, 0. Kemudian min 3, min 1, min 4, tambah 5, 1. Sehingga kita peroleh X sama dengan min 1, 3, min 1, 6, 0, dan 1. Nah, kita juga bisa mencek kembali, ya, apakah X yang kita cari ini memenuhi. Nah, karena kita peroleh tadi X dikali A sama dengan B, ya. Sehingga kita kalikan saja X yang kita peroleh dengan matriks A yang di soal tadi. Ini kalau kita kalikan kembali, maka akan sama dengan matriks B. Oke, kita lanjutkan soal yang kelima, ya. Diberikan matriks invertible B, buktikan bahwa AB inverse sama dengan B inverse A jika dan hanya jika AB sama dengan BA. Nah, pada soal berikut kita mencoba ya soal yang tidak hanya menghitung, tapi kita menerapkan konsep yang sudah kita pelajari, yaitu mencoba membuktikan beberapa pernyataan di sini, ya. Maka diingat kembali Anda yang sudah pernah belajar metode pembuktian di logika dan himpunan, ya, bisa Anda lihat di video logika dan himpunan tentang metode pembuktian. Maka di sini pernyataan ini bernilai ini P jika dan hanya jika Q, ya. Maka untuk membuktikan pernyataan ini benar, kita harus melakukan dua tahapan di situ, yaitu membuktikan jika AB inverse sama dengan B inverse A, maka AB sama dengan BA. Dan kita juga harus membuktikan arah sebaliknya, ya. Jika diketahui AB sama dengan BA, maka kita buktikan AB inverse sama dengan B inverse A. Sehingga yang pertama dari kiri ke kanan, diketahui AB inverse sama dengan B inverse A. Nah, akan kita tunjukkan AB sama dengan BA. Jadi ini yang kita olah, kita tunjukkan sama dengan ini nanti dapatnya. Maka AB inverse sama dengan B inverse A, ini jika ya, kalau kita kalikan di kiri, ya, dan di kanannya sama dengan, kita kalikan dengan matriks B, maka akan kita peroleh, ya, B, AB inverse B, ya, ini kita kalikan B. Nah, di ruas kanan juga kita kalikan B dan B, ya, di kiri dan kanannya. Maka akan kita peroleh di sini, kita tahu B inverse dikali B, ya, ini berlaku sifat asosiatif perkalian pada matriks, ya. Yang secara umum tidak berlaku adalah sifat komutatifnya, ya. Maka B inverse dikali B akan menjadi matriks I, B inverse dikali B akan menjadi matriks I. Sehingga ini akan menjadi BAI sama dengan IAB. Ya, matriks I dikalikan identitas, ya, dikalikan matriks sembarang, maka nilainya adalah matriks sembarang itu sendiri. Sehingga ini BAI sama dengan BA,
IAB sama dengan AB. Jadi terbukti jika AB inverse sama dengan B inverse A, maka AB sama dengan BA. Begitu juga dengan arah sebaliknya, apabila diketahui AB sama dengan BA, maka kita bisa mengalihkan dengan B inverse dan B inverse ya. B inverse, sehingga ini juga menjadi matriks I, yang ini B inverse B jadi matriks I, sehingga kita peroleh B inverse AI sama dengan IA B inverse. Sehingga kita peroleh B inverse A sama dengan A B inverse. Nah, dengan kata lain, terbukti bahwa jika B matriks invertible ya, maka AB inverse sama dengan B inverse A jika dan hanya jika AB sama dengan BA. Tetap semangat, kita lanjut ke soal nomor 6. Tunjukkan bahwa jika matriks bujur sangkar A memenuhi A pangkat 3 ditambah 4A kuadrat dikurang 2A ditambah 7I sama dengan 0, maka matriks A transpos juga memenuhi persamaan ini. Dengan kata lain, kita harus menunjukkan ya, A transpos dipangkatkan 3 ditambah 4A transpos dipangkatkan 2 ya, dikurang 2A transpos ditambah 7I sama dengan 0. Nah, masih ingat di video tentang matriks dan aritmatika matriks ya, inverse dan aritmatika matriks, tentang sifat-sifat yang berlaku pada operasi matriks, bisa Anda simak terlebih dahulu mungkin yang belum menyimak. Maka kita bisa menggunakan beberapa sifat yang berlaku di operasi matriks ya. Kita tahu di sini kita menggunakan sifat B pangkat N ditranspozkan sama dengan B transpos pangkat N. B pangkat N di sini artinya B dikali B dikali B dikali B sebanyak N gitu ya. Maka akan sama dengan B transpos dikalikan B transpos sebanyak N. Ini seperti ini ya. Ini A transpos pangkat 3. Ini artinya A transpos dikali A transpos dikali A transpos sebanyak 3 kali. Itu akan sama dengan ya, A pangkat 3 transpos. Artinya A dikali A dikali A dikali A sebanyak ditranposkannya. Maka dari sini juga kita tahu ya, AB ya, AB transpos itu sama dengan B transpos A transpos. Jadi A dikali A transpos sama dengan A transpos dikali A transpos. Dengan kata lain, A kuadrat transpos sama dengan A transpos pangkat 2. Sehingga ini menjadi A pangkat 3 transpos, yang ini A transpos kuadrat menjadi A kuadrat transpos, dan ini tetap ya, 2A transpos, ini 7I. Nah, kemudian dari sini kita bisa menggunakan sifat yang KB transpos sama dengan K dikali B transpos, dengan K-nya sembarang skalar. Artinya K dikali B, matriks perkalian dengan skalar ditranspozkan akan sama dengan B transposnya dikalikan dengan skalar tersebut. Dengan kata lain, 4 yang di sini, ini bisa masuk ke dalam. Jadi 4A transpos, ya, 4A kuadrat ditranspozkan, yang 2 juga bisa masuk ke dalam. 2A transpos, nah 7I kita tahu matriks identitas, itu kalau ditranspozkan juga sama dengan matriks I sendiri ya. Karena matriks I itu adalah diagonal utamanya bernilai 1, yang lainnya 0, jadi transposnya sama. Jadi I sama dengan I transpos. Kemudian 7-nya juga bisa kita masukkan karena skalar ini 7I transpos. Nah, berikutnya kita gunakan sifat B plus C transpos sama dengan B transpos tambah C transpos, dan B min C transpos sama dengan B transpos min C transpos. Dengan kata lain, ini ya, ini transpos semua sudah. Sehingga bisa kita tuliskan menjadi A pangkat 3 ditambah 4A kuadrat dikurang 2A ditambah 7I ditranposkan. Jadi ini semuanya ditranposkan akan menjadi yang di atas ini. Nah, diketahui A pangkat 3 ditambah 4A kuadrat min 2A ditambah 7I-nya sama dengan 0. Dengan kata lain, ini sama dengan 0. Sehingga menjadi 0 transpos. Nah, kita tahu 0 matriks 0 ditranposkan ya akan sama dengan 0 sendiri. Ya, 0 transpos sama dengan 0, sehingga kita peroleh ini sama dengan 0. Dengan kata lain, terbukti jika A-nya memenuhi persamaan ini, maka A transpos juga akan memenuhi persamaan ini. Oke, masih bersama saya di channel Algebraku, tetap semangat. Terakhir, soal yang nomor 7. Gunakan persamaan A pangkat N ditambah A pangkat N min 1B, dan seterusnya, ditambah Bn sama dengan A pangkat N plus 1 min Bn plus 1 per A min B, jika A-nya tidak sama dengan B, untuk mencari A pangkat N jika diketahui matriks A-nya seperti ini. Ya, A00, 0B0, 10C. A pangkat N artinya seperti tadi, yaitu A dikali A dikali A sebanyak N. Nah, ini kita bisa menyelesaikannya dengan cara menghitung
terlebih dahulu ya, A kuadrat. Nanti kita akan melihat akan terbentuk pola di situ. Jadi A kuadrat artinya A dikali A, ya, bukan entry-nya yang dikuadratkan, tapi A kuadrat itu adalah A dikali A sebanyak 2 kali ya. Maka ini kita gunakan operasi perkalian, maka akan menjadi, ini perhatikan 0, ya, jadinya ini jadi A kuadrat, 0, 0, A kuadrat. Kemudian ini A 0, 0, dan 0, sehingga sini 0. Baris ke-1 kolom ketiga, 0, 0, 0. Baris kedua kolom ke-1, 0, 0, dan 0. Baris 2 kolom kedua, 0, B kali B, B kuadrat. Kemudian baris kedua kolom ketiga 0, baris ketiga kolom ke-1 ini A dikali 1A, 0 ditambah C kali 1C. Jadi A plus C. Kemudian yang lainnya 0, kemudian sini 0, 0, dan C kuadrat. Nah, kemudian kalau kita kalikan kembali, ya, kita mencari A pangkat 3, artinya A kuadrat dikali A, ya, A dikali A dikali A, sebanyak 3 kali. Nah, ini A kuadrat kita sudah dapat. Kita kalikan matriks A kembali, akan kita peroleh menjadi seperti ini. A pangkat 3, B pangkat 3, C pangkat 3, yang lainnya 0. Di sininya A kuadrat plus AC plus C kuadrat. Nah, kita kalikan kembali A pangkat 4, maka akan kita peroleh pola yang seperti ini ya. A pangkat 4, A pangkat 4, C pangkat 4, A pangkat 3, A pangkat 2C, AC pangkat 2 ditambah C pangkat 3. Dan seterusnya, kalau kita lakukan perkalian sebanyak N, maka matriks yang kita peroleh akan berpola seperti ini ya. Perhatikan sini 4, di sininya A-nya 4, B-nya pangkat 4, C-nya pangkat 4. Dan entry yang pada baris ketiga kolom ke-1 itu berpola A pangkat 3, A kuadrat C, AC pangkat 2 ditambah C pangkat 3. Dengan kata lain, kalau A pangkat N, maka ini menjadi A pangkat N, B pangkat N, C pangkat N, dan ini akan berpola A pangkat N-1, diperhatikan di sini 4, di sini 3, berarti ini N-1. Kemudian kesininya turun, ya, 3 turun ke 2, artinya N-1 turun ke N-1, kemudian C, dan seterusnya. Nanti kita ketemu A, ya, di sini C kuadrat, ya, ini 4, 3, turun, jadi N-1 ini N-2, ditambah C pangkat 3, artinya C pangkat N-1. Nah, dengan menggunakan persamaan yang diketahui di soal tadi, maka ini bisa kita tuliskan kembali menjadi matriks A pangkat N, B pangkat N, C pangkat N, ini kita misalkan dengan D, ya, dengan sembarang notasi D, di mana D-nya adalah A pangkat N-1 ditambah A pangkat N-2C, dan seterusnya ditambah C N-1. Nah, dengan menggunakan persamaan tadi, maka kita akan memperoleh, ini akan sama dengan A pangkat N min C pangkat N per A min C, jika A-nya tidak sama dengan C. Nah, apabila C, A-nya sama dengan C, kita perhatikan di sini, apabila A-nya sama dengan C, maka ini ya, C kita ubah menjadi A, jadinya kan A pangkat N-1. Ini kalau C-nya jadi A pangkat N-1 dikali A, jadinya A pangkat N-1. Jadi A pangkat N-1. Jadi ini akan A pangkat N-1 sebanyak N. Dengan kata lain, D-nya akan sama dengan N dikali A pangkat N-1, jika A-nya sama dengan C. Dengan kata lain, kita peroleh, ya, dengan menggunakan persamaan tadi, maka kita peroleh A pangkat N sama dengan matriks 3 kali 3 yang berbentuk seperti ini. Demikian penjelasan tentang beberapa soal-soal dan penyelesaiannya terkait SPL dan matriks. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk pertanyaan, saran, dan kritik dapat Anda tuliskan dalam kolom komentar. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa kembali pada video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.